pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap, bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari Indonesia yang sangat saya cintai ini Sangat dicintai. Pret. Di ngapain lu nangis-nangis minta maaf kayak orang bener aja. Siapa sih aktor utamanya? Ataukah Marcella Santoso akan menjadi tumbal, lalu dikambing hitamkan sebagai otak padahal cuma operator lapangan? Wow. 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 Tante Dora yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap 60 miliar kepada Ketua Hakim Jakarta ternyata merupakan salah satu bos buzzer. Ini dia teman-teman. Ini dia sosok yang selama ini kita cari-cari ya. Tante Dora alias Marcella Santoso terlibat dalam pembuatan konten-konten negatif menjelekkan Jaksa Agung dan Konstitusi Republik Indonesia. Marcella juga sosok di balik Indonesia Gelap. Jadi ya kemarin koar-koar di jalan ya, turun ke jalan demo. Mereka bilang sudah dibayar, ini adalah bentuk aspirasi, membela rakyat, membela bangsa dan negara. Ya, dibayar kalian nih bosnya ya. Sudah klarifikasi para pengkhianat kalian itu ya. Nah, tidak sampai di situ, si Marcella ini juga kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, dia bikinkan isu dan dia sebar juga di media sosial teman-teman. Selain itu, isu petisi RUU TNI juga itu merupakan salah satu perbuatannya si Marcella ini. Jadi dia ini dalam mengkoordinasi agenda ini tidak sendirian teman-teman. Dia berkolaborasi dengan mantan Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar, sebagai media untuk menyebar berita-berita negatif, dan M. Adia Muzaki, Ketua Tim Cyber Army yang mengerahkan 150 buzzer di media sosial untuk menyebarkan narasi-narasi sesat. Lalu apa sih motif si Marcella ini sampai menyebarkan buzzer-buzzer untuk menyampaikan narasi-narasi sesat di media sosial? Jadi motifnya ini untuk menggiring opini publik dalam upaya menggugurkan penuntutan dan penyidikan 3 perkara besar yang sedang ditangani, yaitu korupsi pemberian fasilitas ekspor PCO, korupsi tata niaga komoditas timah, dan satu lagi korupsi impor gula atas nama Tom Lembong. Nah, di kesempatan kali ini Mang Ujang akan mengajak teman-teman semua menyimak kembali video klarifikasi dari Marcella Santoso. Ini adalah video permintaan maaf kepada orang-orang yang terkena dampak dari berita-berita miring atau isu-isu miring yang sudah Marcella buat. Nah, dalam video klarifikasinya ini ada pernyataan-pernyataan dari Marcella Santoso yang menurut Mang Ujang aneh. Benarkah Marcella Santoso ini merupakan salah satu bos buzzer atau dia hanyalah orang yang ditumbalkan oleh bos buzzer yang sesungguhnya? Mari kita simak videonya. Sebelum ditangkul nih ya, happy banget hidupnya dia. Setelah ditangkul, Tante Dora murung. Marcella Santoso, pengacara sejuta masalah, sekarang malah 2 kali jadi tersangka. Kasus pertama langsung berat. Marcella terseret suap 60 miliar ke Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Supaya apa? Supaya 3 perusahaan besar bisa bebas dari vonis korupsi. Gila ya, belum sempat klarifikasi, 3 hari kemudian tersangka lagi. Kali ini Marcella diduga jadi otak di balik demo bayaran, seminar settingan, bahkan bayar media buat jelek-jelekin Kejaksaan Agung. Ratusan juta rupiah digelontorkan ke salah satu direktur berita supaya berita-berita hoax soal Kejagung bisa tayang. Makin kacau. Dan jangan lupa, Marcella ini bukan nama baru di dunia orang bermasalah. Dia ini mafia Dia hukum pengacaranya dia. Rafael Alun, Harvey Mois, sampai anak buah Verdi Sambo. Pertanyaannya, masih pantaskah Marcella Santoso dipanggil advokat? Atau sudah waktunya Marcella masuk jeruji besi? Hukum nggak akan pernah bersih kalau yang kayak gini terus dibiarkan. Setuju? Selamat malam Bapak-Bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari
di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam PAP, salah satunya terdapat percakapan yang antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintahan. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini, saya apapun dan bagaimanapun ceritanya saya sampaikan permintaan maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak. Bahwa saya tidak bisa melakukan apapun, saya sebagai manusia, saya hanya bisa meminta maaf. Dan saya mendoakan bahwa rasa sakit, rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pihak-pihak terkait dan terdampak akan dipulihkan oleh Tuhan dan akan dibalas dengan berkat dan berkah yang selalu berkelimpahan dan melindungi perjalanan karir Bapak-bapak ke depan dan perjalanan pemerintahan Indonesia yang sangat saya cintai ini. Sangat dicintai. Semoga pintu Prep. maaf bisa terbuka setidaknya bagi saya, dan saya berdoa untuk yang terbaik ke depannya. Bapak-bapak semua, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, yang barusan itu klarifikasi ya. Dengan menahan air mata, Marcella Santoso mengakui perbuatannya ya. Gampang banget minta maaf setelah apa yang dia lakukan. Mikir nggak sebelumnya gitu, sebelum membuat berita-berita hoax, sebelum membuat narasi-narasi yang menyesatkan itu, mikir dulu nggak sih? Emangnya dengan meminta maaf rakyat Indonesia ini akan kembali pulih gitu? Banyak loh rakyat Indonesia yang termakan oleh hoax-hoax yang kalian buat gitu ya. Dampaknya begitu luas, dampaknya pun masih kerasa sampai sekarang. Masih banyak sekali yang termakan oleh hoax yang sempat kalian sebarkan di media sosial gitu kan. Nah, ini teman-teman yang tadi Mang Ujang maksud, dia ada keanehan dari klarifikasi Marcella Santoso ini. Dia ini kan menyerang Bapak Kejaksaan Agung ya, dengan membuat isu-isu kehidupan pribadinya gitu kan. Terus Pak Dirdik juga. Ini motifnya apa gitu? Motifnya apa gitu? Yang sebenarnya sih ini tidak ada kaitannya ya sebenarnya dengan misi dan visinya dia. Kan dia ini kan punya misi dan visi untuk menggugurkan penyidikan 3 raksasa korupsi yang sedang ditangani gitu kan. Lalu apa nih hubungannya dengan isu Bapak Dirdik dan isu Bapak Jaksa Agung gitu? Kalau bukan dia ini ada suruhan gitu ya. Nah, terus di sini dia juga mengakui dia lalai dalam membuat konten. Dia lalai tidak memeriksa dulu konten-konten yang dia sebarkan. Ini bukan kelalaian, tapi ini kesengajaan gitu.
kan memang sengaja membuat narasi-narasi sesat gitu yang disebar di media sosial untuk menggiring opini publik gitu. Nah, Marcella ini beberapa kali menyatakan bahwasanya dia ini tidak punya kebencian kepada Bapak Jaksa Agung ataupun Bapak Dirdik. Lalu motifnya apa? Kalau tidak ada kebencian, lalu membuat isu-isu, ini pasti ada bohirnya lagi teman-teman. Marcella ini hanyalah orang yang sepertinya ditumbalkan ya oleh bos buzzer yang sebenarnya ya mungkin sekarang sedang leha-leha karena posisinya dia aman gitu. Teman-teman tadi perhatikan kan klarifikasinya, kalau dia ini tidak punya kebencian kepada Bapak Jaksa Agung, kepada Pak Dirdik, ngapain juga dia membuat isu-isu mereka gitu. Kehidupan pribadinya sampai dikorek-korek, sampai dijadiin isu gitu. Kalau bukan ada orang yang menyuruh ya. Oke, kita lanjut lagi bagaimana netizen menanggapi video klarifikasi dari Marcella Santoso ya. Idih, ngapain lu nangis-nangis minta maaf? Kayak orang bener aja. Kemarin lu bayar media, bayar buzzer ya, buat nakut-nakutin masyarakat Indonesia, buat memecah belah anak bangsa dengan narasi Indonesia gelap, RUU TNI, menyerang Kejagung, menyerang pemerintah. Demi apa? Demi belain koruptor. Anjing. Sekarang lu nangis-nangis minta maaf. Kenapa? Beneran gelap dunia lu sekarang, ha? Iye. Mamam tuh gelap. Ajakin tuh sekalian buzzer-buzzer yang kemarin lu bayar. Sebutin. Buat kalian para media dan orang-orang yang kemarin dibayar sama orang ini ya, untuk menyerang Kejagung padahal pemerintah lagi bersih-bersih koruptor ya. Kemudian untuk menyerang pemerintah, untuk membuat narasi Indonesia gelap, RUU TNI. Gue tuh miris ya sama kalian. Jadi ternyata kalian ini dibayar sama orang ini, dibayar pakai duit dari Hasil hasil orang-orang korupsi yang ingin memakai jasa dia gitu. Jadi sehina itu kalian ya. Terus berlagak sok menyuarakan hati rakyat. Padahal kalian ini menakut-nakuti masyarakat Indonesia dengan narasi kalian ya. Seolah-olah Indonesia ini besok akan runtuh gitu. Udah nggak ada harapan lagi, udah nggak ada masa depannya lagi gitu. Narasi kalian yang menakut-nakuti masyarakat Indonesia ini ternyata dibayar, padahal banyak orang yang percaya dengan kalian bahwasanya kalian ini berpihak kepada mereka gitu. Tapi sungguh miris gitu, ternyata kalianlah yang dibayar, padahal kalian selama ini teriak paling kencang gitu ya, buzzer pemerintah dibayar pakai duit pajak. Ternyata kalian dibayar pakai duit haram, duit nyolong, duit hasil korupsi. Mampu gitu. Malu kata gua mah. Jujur saya salah satu orang yang termakan ya sebagian isu yang mereka buat. Kalau benar begitu Marcella bukan sekedar pelaku tapi alat perpanjangan tangan dalam permainan yang lebih besar. Mungkin menyentuh banyak pusat kekuasaan, bisnis bahkan opini publik. Karena mari realistis ya, advokat sekali berdia masuk mainan 60 miliar. Lalu aktif menyerang institusi negara lewat media dan talk show. Pasti ada dalang. Pertanyaannya sekarang, apakah sistem hukum kita cukup kuat untuk membongkar siapa sih aktor utamanya? Ataukah Marcella Santoso akan menjadi tumbal, lalu dikambing hitamkan sebagai otak padahal cuma operator lapangan? Jadi guys, kasus ini bukan cuma tentang hukum, tapi tentang siapa yang bisa membeli narasi, menyewa opini, dan menyetir persepsi rakyat. Jadi sekarang ini lebih baik pada ngaku deh. Bos buzzernya kan udah ketangkep, dia udah ngakuin apa saja tuh yang dilakuinnya ketika pada waktu itu, ya. Dari mulai RUU TNI dan bla bla segala macemnya. Ini tinggal pengakuan aja nih dari kroco-kroconya. Udah habis berapa gitu ya untuk memframing sesuatu itu. Ya, ngaku dong. Jangan cuma diem aja ketika melihat bos buzzer ditangkap, ya harusnya ngaku dong. Gentleman, ayo dong, keluarkan Mana ada maling ngaku. narasinya gitu ya. Saya sih Mana ada orang lebih salah baik ngaku, orang-orang yang menerima anggaran ini ngaku aja deh. susah buat Iya kan? ngaku. Ngaku. Biar apa? Biar gue tahu orang-orangnya yang mana gitu. Sekarang bosnya kan udah ketangkep tuh, pasti aliran dananya kemana-kemana aja ada gitu. Ya, ngaku aja, udah ngaku. Bilang kalau kami bergerak atas keinginan kami sebagai rakyat untuk ble ble ble. Ternyata apa buktinya? Ternyata ada yang ditunggangi kan, ada yang dibiayai. Mana?
itu murni gerakan rakyat. Mana? Terbukti. Bosnya sendiri yang bilang tuh, nunggangin apa aja. Dari mulai demo, dari mulai isu dan lain sebagainya tuh. Ya. Ya. Ngaku. Nah, melalui kejadian ini teman-teman, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Pasti ada yang diuntungkan dari hasil kegaduhan yang Marcella Santoso perbuat gitu ya. Gerakan Indonesia Gelap gitu. Pasti ada orang yang diuntungkan gitu. Jadi Marcella Santoso ini belum tentu merupakan salah satu bos buzzer ya. Siapa tahu dia hanyalah operator lapangan gitu. Ada kemungkinan bos buzzer sesungguhnya sekarang sedang leha-leha karena posisinya aman gitu. Tapi jangan tenang dulu ya. Marcella Santoso ini pasti nanti mendalami penyidikan lagi gitu. Aliran dananya kepada siapa-siapa aja. Siapa juga orang yang menyewa jasanya untuk membuat kegaduhan ini. Pasti akan terjawab semua gitu. Nah, apakah Roy Suryo, Tipa, dan Rizwan juga adalah orang-orang yang didanai juga kah? Siapa tahu mereka juga punya bos ya yang mendanai mereka gitu, meskipun kita belum punya bukti. Dan di beberapa narasi mereka juga di media-media menyatakan bahwa mereka itu tidak dibayar katanya. Ini pure suara rakyat, mewakili rakyat gitu. Yang demo Indonesia Gelap juga sama sebelumnya gitu, mewakili rakyat, menyampaikan aspirasi rakyat. Ternyata biangnya ketangkap ya, dan kalian dibayar. Bahkan kalian-kalian ini yang paling kenceng sekali menyuarakan bahwa kreator-kreator, politisi-politisi yang pro pemerintah itu dibilang buzzer ya, dibayar, mendapat persenan gitu. Siapa yang dapat persenan sebenarnya? Ya semoga saja kasus dari Marcella Santoso ini merupakan titik jalan untuk menemukan oknum-oknum lainnya ya yang terlibat juga teman-teman, bukan hanya Marcella Santoso. Karena Mang Ujang yakin ini di belakang Marcella Santoso ini banyak ya, berakar gitu ya, saling terhubung gitu kan. Nah, semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan. Mau ucapkan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di next video.